Halo bestinya kata Ani. Besti, Ani bawa kabar mengkagetkan nih dari aktor ganteng Atta Larisya. Gimana gak kaget Besti? Tiba-tiba aja beliau ngabarin kalau rumahnya dibongkar paksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong Bogor pada Kamis 15 Mei 2025 kemarin loh Besti. Kaget gak tuh? Jadi Besti, aksi pembongkaran rumah itu pertama kali dikabarkan oleh Atta Larisya lewat sebuah video yang diunggah di sosial media. Di video itu, pria 51 tahun tersebut mengaku dizolimi karena pembongkaran dilakukan pihak Pengadilan Negeri Cibinong tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setanah air. Saya lagi dizolimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015. Padahal tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Singkat cerita, tidak ada pemberitaan ke saya. Dianggap kami ini binatang, tidak ada surat untuk kita bisa sekarang dieksekusi, sudah sampai ke genteng, segala macam. Ya, petugas ditanyain namanya satu-satu, ada yang mau ngasih, bingung saya. Ya, teman-teman setanah air, siapa yang bisa bantu di tengah maraknya kasus korupsi gede-gedean, saya yang orang kecil, cuma artis, dizolimi seperti ini, ya. Padahal belum ingkrah, mesti ada gugatan, lagi dirapiin. Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang nyari saya pada dasarnya. Tapi saya nggak dapat ruang untuk itu semua. Terima kasih semuanya. Dalam video yang beredar, proses penggusuran rumah milik Atta Larisya berlangsung panas dan penuh perdebatan. Bahkan nih Besti, salah satu anggota keluarga Atta Larisya disebut sampai mengalami luka-luka saat mencoba menghalangi proses eksekusi. Kalau nggak ada pencurian, kami bagaimana tahu kalau anak buah Anda nggak nyuri-nyuri di dalam rumah? Ya kita nggak tahu ya. Ya. Dari bawah, Ya. dari bawah silakan. Itu halaman saya tuh. Jangan naik. Nih. Ya. Biarin. Kenapa? Beri lihat di sana. Beda di sana. Ayo ibu catat dulu, Bu. Aja. Mama, awas Mama, sini. Mama sini. Mama ada nafasnya terkalah. Mama dari atas. Ajar aja. Ya udah kekerasan ya, udah kekerasan dari pihak pengadilan. Ada hari. Kayak kalian nggak tidur, nggak doa, nggak sholat, ada hari ya. Tolong pengadilan ya, tolong. Pengadilan manusia kan. Kita juga manusia. Yuk. Ini duitnya ada. Ya, tapi nggak tahu di mana gitu loh. Ini kalian tuh manusia pantas. Kita juga tugas kami di sini lindungi tanah air. Ya. Nanti ibu saya jatuh, ada ibu saya ini. Warga ya. Iya, Bapak jangan di sini dong. Ibu saya nanti jatuh pada tua, Pak. Ibunya nggak pernah di atas. Ibu naik. Mama dulu. Ya. Nggak udah lah, nggak bakal di sana. Nggak begini. Kamu yang dong. Kita bagaimana tahu barang nggak hilang ini? Pak, rumah saya cuma satu, Pak. Udah lah, masalah dulu perkara belum. Udah, kamu ngapain duduk? Mau duduk. Udah, Abang kenapa? Gak ada yang benar kan? Uang haram. Kita ingat ya, jalani proses hukum makanya bisa bertahan dari 2015. Saya nggak tahu kalian dengar apa yang bertugas. Memang kalian cuma jalanin tugas kayaknya, tapi kalian akan tua juga suatu saat. Ya, kalian aja pemimpin. Kalian nggak bisa jadi contoh. Ini yang muda-muda besok ya, untuk masyarakat Indonesia nggak bisa jadi contoh. Ini guys, keponakan saya cedera ya, dipaksa jadi pagar nggak boleh, mempertahankan tanah airnya, jadi pagar.
Ini ada nggak tahu katanya bela negara atau apa bapak-bapak nih ya. Ini sesungguhnya bela negara karena kita melalui hukum prosedural, proses hukum masih berjalan ya. Ya, kami hanya berpedoman pada putusan. Ketika putusan kekuatan hukum tetap, itu yang saya jalankan. Nah, masalah ada gugatan yang terakhir ini, ya silakan aja. Ketika memang sudah mereka bisa membuktikan dan menang di pengadilan, silakan mengajukan eksekusi kembali. Yang penting yang sekarang ini yang perlu dipedomani, dipahami, menghormati putusan terhadap kekuatan hukum tetap yang kita laksanakan eksekusi sekarang. Wah, serem banget ya Besti. Usut punya usut nih Besti. Ternyata lahan yang dibangun rumah dan ditempati oleh Atta Laryksya itu sedang dalam sengketa di pengadilan. Perkara ini berlangsung sejak tahun 2015 saat Dede Tasno melakukan gugatan Pengadilan Negeri Cibinong atas lahan tersebut. Dalam gugatannya, Dede Tasno mengklaim jika tanah yang dikuasai oleh Atta Laryksya seluas 7.000 meter persegi adalah miliknya. Jadi sekilas cerita terhadap gugatan ya, memang ceritanya panjang dari 2015 sampai sekarang 2025. Pihak Atta Laryksya itu mengklaim bahwa dia sudah memiliki tanah ini berdasarkan akta jual beli yang memang kita sudah buktikan di pengadilan. Kita sudah melakukan upaya hukum juga, kita buktikan bahwa AJB tersebut ternyata palsu, dan pihak-pihak yang ada di dalam AJB itu tidak dapat membuktikan bahwa tanah ini punya hak yang jelas atau legal standing yang jelas terhadap tanah. Nah, di sisi lain Besti, pihak Atta Laryksya pun membenarkan jika lahan yang dalam kekuasaannya itu memang sudah dalam proses sengketa. Namun, dia menyayangkan eksekusi dilakukan ketika proses hukum belum sepenuhnya selesai di pengadilan. Oh iya, memang ini sudah salah satu situasi yang sudah harus saya persiapkan sejak lama dari tahun 2015. Gugatan pertama pengadilan ya, negeri Cibinong ya, soal tanah penggugat itu adalah Pak Dedetas 2015. Terus saya melakukan perlawanan hukum tentunya, tinggal diam karena saya tinggal di wilayah ini baik-baik, tidak mungkin saya ngambil sejengkal tanah. Jadi proses hukum pun dijalankan. Pertama, kalau kalian ingat ada almarhum Junaidi, sekarang udah beralih, sekarang ada Sanja di sebelah saya. Sampai PK tahun lalu ya kita kalah ya, bulan Juni kita dengarnya ya, bulan Juni PK 1 kalah, terus kita berupaya bikin gugatan baru seperti itu untuk menahan eksekusi, mengingat di sini udah terjadi, udah ada berdiri rumah. Itu yang kalian lihat, itu rumah pertama saya tahun 2003 saya bangun, itu udah habis ya, habis, udah diturunkan di titiknya. Dari sana dulu dia mulai mengarah ke sini, rumah sekarang yang saya tempatin sama anak-anak itu. Ya, sebenarnya begini, agenda hari ini menurut dari pihak pemohon eksekusi sebelumnya itu sudah mengirimkan surat pemberitahuan menurut mereka, tetapi pada faktanya klien saya ini sama sekali belum pernah menerima surat pemberitahuan adanya eksekusi yang hari ini dilakukan. Nah, sangat tidak menyayangkan juga sih dari pihak pengadilan negeri Cibinong ya kan, kenapa kok posisinya ada melakukan sesuatu tapi tidak ada pemberitahuan yang diterima langsung oleh klien saya ini. Nah, kemudian di satu sisi yang bersama juga saat ini juga sedang berjalan sengketa hukumnya, sengketa mengenai kepemilikan tanah antara klien saya ini dengan Dede Tasno, ya kan, di pengadilan Cibinong juga. Nomor perkara jelas kok 297 PDTG 2024 dan itu saya daftarkan di Juli 2024. Nah, artinya dalam proses itu sedang ada sengketa hukum kepemilikan tanah. Makanya menurut hukum harusnya itu ditangguhkan dulu, ditunda dulu mengenai eksekusi dari pihak Dede Tasno-nya, gitu kan. Nah, kemudian di dalam proses gugatan ini kan masih berjalan. Sebentar lagi putusan nih di tanggal 4 Juni yang diagendakan ya, 4 Juni 2025 ini. Nah, itu dalam proses gugatan yang baru ini, ya kan, mengenai sengketa kepemilikan tanahnya itu sudah dibilang juga sama pihak kantor pertanahan Kabupaten Bogor di dalam jawabannya, diakui secara sempurna juga tuh di muka sidang bahwa tanah Atta Laryksya
yang sudah jadi sertifikat itu sah dan tercatat di BPN. Nah, kita lebih dalam lagi nih mengenai dokumen-dokumen kenapa sertifikat itu bisa terbit gitu kan. Nah, di dalam salah satu sertifikatnya itu yang nomor 475 itu jelas tuh di gambar ukurnya ada batas tetangga namanya Atalareksa. Nah, artinya ketika BPN itu membuat sertifikat berarti ada dokumen pendukungnya. Tidak mungkin BPN membuat sertifikat tanpa ada dokumen yang mendukung itu secara sah ya, dokumen yang sah. Nah, itu sudah tercatat dan itu pula yang diklaim dari pihak pemohon Dede Asma itu diakui juga tanahnya di sini, begitu. Padahal itu sudah tercatat di BPN. Nah, itu artinya apa? Bahwa sudah ada terang benderang peluang kami untuk mempertahankan hak hukum kami mengenai kepemilikan tanah. Nah, seharusnya demi hukum itu ditangguhkan, tapi ya sangat sayangkan sekali kenapa kok masih menjalankan pengosongan ini gitu. Sementara itu, Besti, pihak panitra dari Pengadilan Negeri Cibinong mengaku sudah menjalani proses eksekusi sesuai prosedur yang ada. Gitu, Besti, katanya. Perkara ini kan 162 2015. Nah, hukum tetap di awal dari putusan PN dimenangkan, PT dikeluarkan, kasasi ditolak, terus PK ditolak. Nah, kemudian ada bantahan juga, bantahan itu di NO, kemudian banding juga di NO juga. Nah, dasar itulah kami melakukan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap di atasnya dengan Atalareksa. Ya, kami hanya berpedoman pada putusan. Ketika putusan berkekuatan hukum tetap itu yang saya jalankan. Nah, masalah ada gugatan yang terakhir ini, ya silakan aja. Ketika memang sudah mereka bisa membuktikan dan menang di pengadilan, silakan mengajukan eksekusi kembali. Yang penting yang sekarang ini yang perlu dipedomani, dipahami, menghormati putusan telah berkekuatan hukum tetap yang kita laksanakan eksekusi sekarang ini. Jadi tidak ada yang tadi disampaikan ada LSM, lain-lain tidak ada. Kita sudah kita sampaikan dengan tahapan-tahapan berikutnya sesuai prosedur dan tidak mau menyerahkan sukarela, maka dilakukan eksekusi paksa menggunakan aparat negara apabila perlu kan sesuai dengan bunyi putusan. Itu aja intinya. Ini kan dan Besti, kehebohan ternyata nggak cuma terjadi proses eksekusi berlangsung loh. Di sosial media, netizen juga ikut-ikutan heboh mengomentari proses eksekusi yang terjadi. Uniknya, cukup banyak warganet yang menganggap jika Atalareksa saat ini sedang mendapatkan karma dari perbuatan terhadap mantan istrinya, Sania Marwah. Apa iya Besti? Nih Ani kasih lihat komentarnya netizen di postingan akun TikTok @blue.sky1353 yang sempat membagikan bagaimana proses eksekusi rumah Atalareksa berlangsung.
Nah, bestinya Ani yang belum tahu, Atta Larisya dan Tsania Marwa sempat berseteru hebat saat proses perceraian mereka berlangsung di tahun 2017. Tsania Marwa yang mendapat hak asuh anak justru merasakan kesulitan saat ingin bertemu anak yang ada di dalam asuhan Atta Larisya. Bahkan ada momen dia sampai diusir oleh pihak Atta Larisya saat berusaha untuk menemui anak-anaknya di rumah Atta Larisya. Tetap gak ada itikat baik, aku ke KPAI udah bang, Komnas Anak udah. Akhirnya dia terus-terusan ngomong di infotainment, pintu rumah saya kebuka kok 24 jam buat ibunya, silahkan kalau mau datang. Oke, datanglah aku kan main sama anak-anak. Kok 10-15 menit ngumpul nih, brothers. Oh, rame jadi rame. Iya, kan rumahnya deket-deketan. Oke. Satu komplek deket-deketan. Terus kemudian suasana berubah menjadi apa? Mencekam. Kenapa? Gara-gara apa? Mencekam. Kau kayak pembawa acara silet. berubah menjadi mencekam gara-gara apa? Karena mereka ngomong, ngapain nih? Mau ngapain datang? Udah gitu-gitu. Gak enak ya. Tuh gitu ceritanya Besti. Ya udah ya Besti, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kakak Abidong.